Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Miss Supriyansi akan melakukan wawancara terkait dengan tugas kami sebagai jalur CGP di modul 3.1. Siang Bapak. Sesuai dengan kita kemarin ya Pak, hari ini saya sebagai jalur CGP akan mencari Bapak sesuai dengan tugas kami dalam modul 3.1 Pak, dalam pengambilan keputusan seorang kepala sekolah dalam instansi di sekolahnya. Silakan Bapak perkenalkan diri Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary, Kepala Sekolah Negeri 1 Kota Hilir. Mengucapkan kepada Ibu Miss Diksi selamat di CGP yang sudah hampir habis ini. 2 bulan lagi. Kita berdoa semoga selesaikan dengan baik ya. Kita dapat meningkatkan kinerja kita sebagai guru. Langsung aja Pak ya. Ya, langsung. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama kita tentu harus tahu dulu apa itu etika moral, dilema etika dan rujukan moral itu. Ya, jadi kalau dilema etika itu kan kasus yang kita mengambil keputusan yang pilihan-pilihannya itu lebih dari satu tapi semuanya benar. Misalnya dalam kasus-kasus penerapan disiplin ya, kita tidak mau anak-anak terlambat datang ke sekolah, tapi ternyata mereka terlambat itu karena memang motornya tidak ada, mungkin pembeli BBM-nya tidak ada. Sehingga kalau anak-anak seperti ini, kalau kita tindak, ya dia benar secara hukum disiplin kita, tetapi secara hukum sosialnya mereka itu kan punya kendala-kendala tersendiri. Jadi kalau kita tindak dia kita benar, kalau kita tidak tindak dia tapi dia diberikan pemahaman, dia juga benar ya, seperti itu. Kemudian kalau di yang rujukan moral, ya, ini kita dalam mengambil keputusannya itu dia benar salah. Kalau kita ambil tidak diambil dia salah, kalau diambil dia benar. Ya, jadi dengan mengetahui kasus hal-hal seperti itu, ya, kita dapat memahami bahwa kasus-kasus ini golongannya adalah dilema etika dan yang ini rujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, itu maksudnya mungkin yang dilema etika ya. Jadi kalau kita dapat kasus seperti itu,
Tentu kita mempertimbangkan ya, bukan sekedar benar salah saja, karena dia sudah pasti benar dua-duanya. Jadi mana untung ruginya, untung pada ke yang berkasus, untung pada ke sekolah pada saat ini untuk maupun untuk yang akan datang. Selain itu tentu kita mengambil keputusannya secara bersama-sama. Sebab kalau yang memikirkan satu orang dengan yang memikirkan banyak orang, tentu lebih bagus hasilnya yang dipikirkan oleh banyak orang. Jadi kita diskusi dulu dengan kawan-kawan lain, apakah itu kepala sekolah dan tim-tim lainnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini langkah-langkahnya, prosedurnya kayaknya tidak yang khusus dilema etika itu tidak ada ini prosedur untuk dilema etika, tidak ada seperti itu. Tapi dalam setiap permasalahan kita temui, kita lihat dulu masalahnya, bisa tidak diputuskan saat itu dengan pemikiran kita saat itu. Kalau bisa kita putuskan seperti itu, kalau tidak kita lanjutkan ke mengambil pendapat kawan lain di sekolah, apakah itu dalam bentuk rapat atau diskusi kecil seperti itu. Kalau itu juga tidak bisa putus, ya bisa kita lebih banyak lagi untuk komite pihak-pihak lain yang bisa kita minta hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu mungkin gitu dengan keputusan bersama itu. Jadi kita bisa memikirkan keuntungan yang bisa diambil secara bersama. Karena kalau keputusan bersama itu banyak hal-hal yang kita ungkap, kita ambil begini, nanti akibatnya akan seperti apa, dan begini berikutnya akan jadi seperti apa. Jadi lebih efektif ya kalau kita sama-sama yang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya kalau keputusan sama-sama baik itu tantangannya tentu lebih sedikit, karena apapun yang kita ambil baik ya, benar maksudnya. Jadi yang jadi tantangan itu ya kita tidak bisa memprediksi masa depan. Mungkin menurut kita yang begini kita buat, ternyata besoknya berubah. Dulu kita berencana dia akan baik, ternyata pada akhirnya kita temukan tidak sebaik yang kita harapkan. Jadi itu mungkin tantangannya, kita memprediksi mana yang terbaik untuk kedepannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi tata kala ya, bukan tata kelola ya, tata kala ya. jadi yang khusus untuk dilema etika ini kita memang tidak ada jadwal tersendiri. Tapi kalau masalah secara umum, apakah itu termasuk dilema etika, apakah itu kasus-kasus lainnya, memang secara kita jadwalnya ada pertemuannya seperti itu ya. Cuma itu tergantung kasusnya juga. Kadang-kadang ada kasus itu yang bisa kita selesaikan saat itu. Ada juga yang harus kita buat jadwalnya dulu seperti itu. Secara khusus jadwal untuk itu kita belum ada. Jadi secara umum bisa kita ada jadwalnya, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau seseorang yang membantu itu jelas ya Bu, jelas semua kita ada sebenarnya yang membantu ya. Tapi
Tapi secara khusus siapa yang membantu itu ya tidak ada secara khusus siapa yang membantu, tapi secara keseluruhan semua kita dengan porsinya masing-masing sudah membantu kita di sekolah selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus secara keseluruhan, bukan hanya kasus di lingkungan kita saja, bukan hanya kasus rujukan pengawasan. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Dilema Etika. Ya, seperti juga kemarin sampaikan bahwa dalam menyelesaikan kasus itu yang kita temukan kan kasus itu kalau di sekolah itu dia bisa berulang. Mungkin kasus ini lain, besok mungkin ada juga yang kelahi, berikutnya tidak ada yang kelahi. Nah itu misal kasus ya, tapi secara dilema etika itu memang lebih memerlukan data-data. Data itu maksudnya apa yang terjadi hari ini, apa keputusan yang kita ambil hari ini, itu kita bisa bandingkan apa akibatnya yang bisa datang. Mungkin kasus itu terjadi lagi besok, kita bisa bercermin kepada kasus itu, keputusan seperti apa yang bisa ambil. Jadi apa namanya yang kita sarankan itu kita punya informasi itu, punya data itu. Ini seperti ini bagusnya, ini seperti ini bagusnya. Nah, karena itu tadi kata di sekolah itu kasusnya sering kali kasus berulang atau paling tidak ada yang mirip-mirip. Itu saja. Terima kasih Bapak. Intinya ya Pak, kalau dalam suatu lingkungan sekolah sebagai pemimpin pasti ada punya masalah ya Pak. Iya. Masalah itu pasti ada, pasti baik itu dari siswanya, gurunya, apa semua yang jelas itu mungkin masalah disiplin yang jelas itu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak dalam pengambilan keputusan sepertinya Bapak mungkin bentuk atau apa ya, masalah itu berat apa tidaknya, ringannya itu Bapak tunjukkan dulu, dan Bapak tidak memerlukan tim khusus gitu ya Pak. Bapak selalu berkolaborasi bekerjasama dengan yang ada di sekolah, semua berkolaborasi ya Pak ya. Jadi rekan-rekan, jadi komunikasi berarti di sini ya Pak ya. Ya intinya begitu ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak atas wawancara hari ini Pak, dan bantuan Bapak atas dukungan kami sebagai calon CGP ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya, udah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya, hari ini saya mengadakan wawancara terkait dengan saya sebagai calon CGP ya Bu. Sukses ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Calon CGP yang mana sudah kami tugaskan di sekolah terkait dengan keputusan ya Bu ya. Jadi di sini silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul Siatani, Kepala SMP Negeri 2 Kabupaten Gilir Serang. Terima kasih kepada Menteri yang sudah memilih saya sebagai salah satu responden untuk tugas kami. Terima kasih Ibu atas pilihannya. Di sini kita langsung aja ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu ya atau Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhannya? Terima kasih. Memang kalau kita menjadi seorang istilahnya pemimpin banyak pertimbangannya. Kadang di satu sisi kita merasa ini harus kita tegakkan, sementara di sisi lain kadang kita ada faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Inilah yang kadang
sebuah dilema. Jadi ada berbagai banyak pertimbangan yang harus kita dari sisinya, dari segi aturan, dari segi kebutuhan atau kondisi, apakah itu tenaga pendidik maupun siswa kita harus melihat dulu sebetulnya kenapa terjadi seperti itu. Saya Bu, selama ini bagaimana Anda menjelaskan atau Ibu pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai Biasanya saya akan lebih memakan waktu lama. Jadi kalau misalnya ada keputusan lain kita kadang kita harus ngambil cepat. Nah, karena ada dua kepentingan tadi, waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan satu keputusan itu menjadi memakan waktu lama. Maksudnya tidak bisa kita mengalami. Kita harus mengembangkan pengalaman, kemudian kita juga harus mengembangkan PKP karena sama-sama penting gitu, sama-sama ada benarnya gitu, sama-sama penting gitu. Itulah yang harus kita lakukan. Biasanya untuk memakan waktu ini saya biasanya berdiskusi dengan teman-teman, kemudian dengan sumber itu sendiri gitu, sumber yang akan kita ambil keputusan itu biasanya sebetulnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tadi sudah dijelaskan juga ya, jadi biasanya saya mengidentifikasi dulu sebetulnya masalahnya apa. Kemudian saya biasanya untuk hal keputusan itu saya biasanya langsung mencoba. Jadi sehingga bukan dari pembicaraan A, pembicaraan B. Misalnya ada informasi anak ini seperti ini Bu, misalnya dalam bulan seperti itu, maka saya akan memanggil anak itu langsung biasanya Bu. Itu contoh sederhananya. Yang dalam kasus seperti itu, disampaikan setelah terjadi pengidentifikasi masalahnya, biasanya membicarakan dengan teman-teman yang terkait. Maksudnya terkait tentunya dengan siswa, kalau dengan siswa, dengan BK, kemudian dengan wakil kepala sekolah, pokoknya tim yang terkait dengan kasus yang ditangani. Biasanya mencari informasi dan berdiskusi. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan pada kasus di luar ini? Jadi memang berdiskusi itulah yang paling efektif. Kalau bahasa sekarang kolaborasi ya Bu. Ya, jadi itulah yang saya rasa sangat bermanfaat. Karena kadang kita secara pribadi itu kan dalam melihat sesuatu itu kan sebagai pandangan kita. Kemudian nanti di antara teman-teman itu tentu memperbaiki pendapat, mengungkapkan pendapatnya bahwa apa yang kita sampaikan itu kalau menurut tepat nanti disetujui atau didukung. Kalau misalnya nanti apa yang kita sampaikan itu kurang tepat, biasanya nanti dikasih saran sebaiknya itu begini, sebaiknya gini. Jadi dengan orang-orang sesuai dengan kebutuhan kasusnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Itu perasaan
kadang orang harus menegaskan tetapi karena kondisi kita mempertimbangkan perasaan tadi, sehingga keputusan kita itu menjadi keputusan yang mempertimbangkan kemanusiaan. Kalau diikuti misalnya sesuai aturan, misalnya seperti itu, kita ingin taruhlah contoh pegawai yang tidak disiplin, bisa seperti itu. Sudah kita ingatkan tentunya seharusnya kita menyampaikan surat apa teguran atau apa gitu, maksudnya sejenisnya dengan hubungan. Tapi karena kita mempertimbangkan itu, akhirnya keputusan penyampaian surat teguran itu tidak kita laksanakan. Maksudnya sampaikan kalau sebelum ada istilah menggunakan seperti itu. Nah, cuma jalan yang saya tempuh kasus seperti itu, biasanya saya berdiskusi dengan pengawas, kemudian berdiskusi dengan wakil. Nah, apa yang menjadi kendala saya dalam mengambil keputusan itu saya bicarakan. Kemarin juga sudah ada penyampaian dari pengawas, dari Pak Polri, intinya seperti itu. Jadi dilema kemanusiaan itu yang kadang membuat keputusan menjadi tidak akurat. Sekarang bilang gitu, cuma kadang untuk mengantisipasi itu kita ambil pihak lain, kira-kira untuk bisa menjadi pengajaran apakah ibu memiliki sebuah tata cara dalam sebuah kasus apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang berbeda? Keputusannya itu tergantung kasusnya, contoh ada orang tua siswa datang bahwa anak saya ini kondisi sakit, sementara orang tuanya tetap nonton, anaknya mau sekolah begitu. Sementara anaknya karena ada sesuatu yang membuat dia tidak pede berada di tengah teman-temannya, itu menolak untuk belajar di sekolah. Kita keputusan itu saya ambil langsung waktu itu. Anak itu belajar di rumah. Saya minta wali kelasnya untuk mengirimkan tugasnya ke anak ini melalui orang tuanya. Jadi itu kan langsung. Ya nanti ada kalau kasus-kasus yang tertentu yang tadi saya sampaikan yang perlu kita bicarakan dengan teman atau pihak atau kolega yang terkait dengan kasusnya itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Tentu ada yang pertama tim kerja kita itu adalah orang-orang yang biasanya membantu saya sebagai kepala sekolah dalam menentukan keputusan. Ya berkait dengan tim kerja kita, misalnya waktu kita sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan di rumah?
Jadi memang dalam kita mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, ketika kita dihadapkan pada pilihan yang memang sangat sulit, pilihan yang sangat sulit, kita memang harus meminta pihak lain, untuk memberikan masukan kepada kita tentang kondisi maupun keputusan yang akan kita ambil. Intinya memang tidak bisa kita terlepas dari orang lain atau pihak lain dalam ini. Intinya berarti ibu dalam mengambil keputusan baik itu yang menyelesaikan masalah baik itu dari siswa maupun guru ya Bu ya, berarti saling bekerja sama, kolaborasi, tidak langsung mengambil keputusan ya Bu ya, walaupun nanti masalahnya itu berat atau harus mendapat pendapat yang lain, itu berkolega lagi dengan pengawasan mungkin pihak pengawas gitu ya. Jadi intinya tidak berjalan sendiri. Ya, tidak berjalan sendiri. Terima kasih Ibu ya waktunya, bantuannya ya Bu, dukungannya kepada kami yang sekarang calon CGP ya Bu ya. Sukses, semoga lancar ya Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara untuk tugas kami sebagai calon guru penggerak. Kami yang bernama Miss Supriyaningsi dari Sekolah Kekuatan Bibir, dan bapak kami yang bernama Jadi Indra SD 003 teman-teman. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Pak ya, hari ini saya sebagai calon CGP ya Pak melakukan wawancara terkait dengan proses ya di sini dalam modul 91 dalam pengambilan keputusan. Jadi lanjut deh ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema? Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut biasanya kami harus ada konflik terlebih dahulu. Apakah konflik ini termasuk dilema etika atau kebutuhan moral? Yang sering kami jumpai di sekolah dilema etika, konflik antara peraturan sekolah dan kebutuhan individu siswa. Contoh permasalahannya mungkin siswa datang terlambat. Kalau siswa datang terlambat artinya dia sudah melanggar peraturan sekolah. Namun kebutuhan individunya dia tetap ingin hadir ke sekolah. Ini biasanya sering terjadi seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan keputusan saya biasanya mengajak beberapa orang teman atau tim atau tenaga pendidik yang ada di sekolah untuk melakukan diskusi. Kami mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Artinya kita tetap melakukan diskusi dan komunikasi dengan tim yang ada di sekolah untuk mengambil sebuah keputusan, serta kita juga memperhatikan apa dampaknya. Langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama mungkin langkah-langkah yang kami ambil untuk membuat sebuah keputusan, kumpulkan semua informasi terkait konflik yang ada, kemudian identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Apakah nilai-nilai yang bertentangan dari hasil identifikasi kita sudah kita temukan, kemudian kita pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Selanjutnya diskusikan dengan tim atau kita coba kolaborasi dengan tim terkait permasalahan yang ada. Kemudian
kemudian kita mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Biasanya kami juga membuat rencana untuk melaksanakan keputusan atau menjadwalkan kapan keputusan akan kita ambil seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Yang paling efektif adalah melibatkan rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan yang dulu yang ada di sekolah. Kemudian ada mungkin pihak-pihak lain yang berkaitan yang mungkin patut kita ambil masukan atau sarannya untuk membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya kita tetap menjalin komunikasi yang transparan, komunikasi yang jelas dalam membuat sebuah keputusan. Kemudian kita tidak lupa juga mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam pengambilan keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang sering kami hadapi dalam sebuah konflik atau pengambilan keputusan dilema etika biasanya konflik of interest ya, konflik antara dua kepentingan. Artinya kita memang betul-betul menarik permasalahan tanpa mendiskreditkan pihak-pihak lain. Nah, ini menjadi tantangan yang menarik buat kita sebagai seorang pimpinan dalam mengambil keputusan. Artinya kita menjamin setiap keputusan yang kita keluarkan itu tidak ada pihak lain yang terzolimi atau yang tersakiti, minimal seperti itu. Adakah seseorang dari faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang sangat membantu biasanya rekan-rekan yang ada di sekolah, guru yang ada di sekolah, tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian biasanya kalau memang konfliknya cukup terlalu berat dan akan berdampak kepada pihak yang luas, artinya kita juga mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang betul-betul bijaksana. Mungkin saya dalam hal ini jika tidak cukup dari tim yang ada di sekolah, saya melibatkan orang lain, biasanya rekan-rekan guru penggerak yang ada di daerah lain atau mentor-mentor yang ada di daerah lain, atau barangkali kita butuh konsultan dalam membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, pembelajaran yang saya ambil dari konflik yang ada atau untuk mengambil sebuah keputusan, pertama komunikasi kita harus transparan dan terbuka. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan seluruh aspek dan dampak setelah keputusan kita publikasikan. Apa dampaknya, kemudian aspek-aspek apa saja yang terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan. Intinya Bapak dalam menyelesaikan konflik yang ada, berarti dilihat ya Bapak ya, dari kondisinya, dari Bapak kalau masalah itu harus membuat tim khusus atau istilahnya Bapak betul-betul dulu ya Pak ya, Bapak dari komunikasi, dari mengenai informasi-informasi yang ada, Bapak komunikasi dulu dari terima kasih Bapak atas waktu dan